Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabati semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Sahabat PMII. Pada video kali ini, sahabat, kita akan membantu sahabat di semua untuk belajar dalam tes CPNS di tahun 2024. Maka itu pada video kali ini kita akan membahas terkait rangkuman materi tes karakteristik pribadi atau TKP, khususnya di video ini adalah part satunya. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Jadi di TKP ini terdiri dari aspek karakteristik pribadi, yang mana ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada profesionalisme, dan yang terakhir ada anti radikalisme. Oke, akan kita bahas satu persatu terkait aspek karakteristik pribadi. Yang pertama tadi yang A, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aspek penting dalam pelayanan publik meliputi kebijakan pelayanan yang baik, profesionalisme SDM, sarana prasarana yang baik, sistem informasi yang baik, konsultasi dan pengaduan yang mudah dan inovatif. Selanjutnya, secara garis besar, pelayanan publik mencakup segala kemudahan dalam melayani keperluan masyarakat maupun organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi. Selain itu, pelayanan publik yang baik terlihat dari sikap keramah tamahan yang diberikan pegawai dalam proses pelayanan di tempat kerja sesuai dengan aturan pokok yang telah ditentukan agar bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan sebagai penerima layanan. Adapun tips dan trik menjawab soal pelayanan publik, pilihlah jawaban yang menunjukkan melayani pelanggan yang terbaik dan menunjukkan keramahan sehingga memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Pilihlah sikap yang tetap berada pada aturan. Oke, langsung saja untuk contoh soalnya. Di sini, saya seorang customer service di suatu bank. Suatu hari kebetulan antrian pelayanan di customer service sedang cukup ramai. Ketika saya sedang melayani salah satu nasabah, tiba-tiba datang nasabah yang lain meminta dilayani terlebih dahulu. Yang akan saya lakukan adalah A. Menanggapi permintaan nasabah tersebut dan segera melayani dengan baik. B. Meminta nasabah tersebut agar tidak menyerobot antrian. C. Memohon izin kepada nasabah yang sedang Anda layani agar memberikan waktu sebentar untuk Anda melayani nasabah yang baru datang tersebut. D. Menjelaskan kepada nasabah tersebut tentang prosedur antrian dan memintanya untuk sabar menunggu panggilan sesuai antrian. E. Memanggil satpam untuk menjelaskan kepada nasabah tersebut prosedur antrian. Ayo, menurut sahabat apa jawabannya? Bisa dikunci? Kemudian kita bahas. Berikan pelayanan yang baik dan menunjukkan sikap ramah tamah terhadap pelanggan namun tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, dengan menjelaskan kepada nasabah tentang prosedur antrian. Dengan demikian Anda juga tidak merugikan nasabah lain yang telah mengantri terlebih dahulu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Adapun untuk poin nilainya, yang A itu 1, yang B 4, yang C 2, yang D 5, dan yang E itu 3. Kemudian kita lanjut ke poin yang B, yaitu jejaring kerja. Jejaring kerja adalah kegiatan penting dalam sebuah lingkungan kerja. Jejaring kerja atau sering disebut kemitraan dapat diartikan pasangan, jodoh, sekutu, atau mitra. Dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dan terjadi sinergi antar elemen dalam memainkan perannya masing-masing berdasarkan kesamaan perhatian atau kepentingan. Adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau equality, keterbukaan atau transparansi, dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Kemitraan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Selanjutnya, kerjasama terpadu antara dua belah pihak atau lebih secara serasi, sinergis, terpadu, sistematis untuk menyatukan potensi bisnis dalam menghasilkan keuntungan yang optimal. Dibutuhkan juga seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide, informasi, dan sumber daya, dan atas dasar saling percaya untuk menjalin hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Adapun untuk tips dan trik menjawab soal jejaring kerja, pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan membina hubungan dengan orang lain, berempati, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Adapun untuk contoh soal pada jejaring kerja, bisa sahabat lihat, pada saat mendiskusikan masalah proyek pekerjaan, rekan kerja memberikan usulan yang cukup baik namun mempunyai risiko yang cukup besar. Ketika saya berusaha menyanggah usulan tersebut, rekan kerja saya kembali menyanggah dan tetap bersikeras bahwa usulannya tersebut bisa direalisasikan. Sikap saya, A. Mencoba mendiskusikannya kembali dengan atasan di luar forum diskusi tersebut. B. Mengikuti saja apa yang akan diputuskan. C. Mencoba mendiskusikan kembali kepada rekan kerja dengan cara yang lebih santai agar suasana tidak terlalu tegang. D. Menyarankan kepada rekan kerja untuk memikirkan kembali usulannya tersebut. E. Meminta pertimbangan rekan kerja lainnya untuk ikut memutuskan usulan mana yang akan digunakan. Bagaimana sahabat? Coba sahabat jawab dulu. Oke, sudah dikunci jawabannya, maka akan kita bahas. Jadi pembahasannya, kita dituntut untuk mampu bekerja sama dan bersinergi dengan rekan kerja, terlebih pada saat menmusyawarahkan sesuatu. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga pada saat mengomunikasikan sesuatu pendapat bisa lebih mudah dipahami lawan diskusi. Apabila suasana mulai tegang, cairkan suasana dengan percakapan yang santai. Jawaban yang paling tepat pada soal di atas adalah jawaban C, yaitu mencoba mendiskusikan kembali kepada rekan kerja dengan cara yang lebih santai agar suasana tidak terlalu tegang dan cukup kondusif untuk mempertimbangkan usulannya kembali. Maka jawabannya adalah yang C ya sahabat. Untuk pilihan A itu tadi poinnya 2, B poinnya 1, C 5, D 3, dan E itu 4. Selanjutnya di bagian C yaitu tentang sosial budaya. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kebudayaan tersendiri yang unik dan berbeda dengan daerah lain. Hal ini membuat tiap daerah mempunyai aturan dan kebiasaan yang tidak sama atau bahkan bertentangan dengan daerah lainnya. Sebagai aparatur sipil negara yang harus ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu beradaptasi dan bekerja dimanapun ditugaskan. Seorang ASN diharapkan mampu menghargai dan menempatkan diri dengan baik dimanapun berada. Walaupun mungkin aturan dan budaya yang berlaku di wilayah kerja tidak sesuai dengan kebiasaan yang selama ini dianut dan dipercayai, kemampuan beradaptasi mutlak dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah dan konflik. Adapun sikap yang seharusnya dimiliki oleh calon pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu beradaptasi dan hidup dalam lingkungan kebinekaan dengan menghormati adat istiadat di wilayah setempat. Kemudian mampu membina hubungan baik dengan rekan dan lingkungan sekitar, lalu menerima perubahan sebagai sebuah tantangan, kemudian ramah, adaptif, dan mampu mencoba hal baru, kemudian bersikap toleransi dengan perbedaan, dan juga harus mampu tenang dalam menghadapi permasalahan dan perubahan di lingkungan kerja. Adapun untuk tips dan trik menjawab soal sosial budaya, yaitu pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan beradaptasi, toleransi, tenggang rasa, serta kepedulian kepada lingkungan sosial budaya yang mungkin bertolak belakang dengan lingkungan yang biasa ditemui. Oke, langsung saja ya sahabat-sahabati semua. Berikut adalah contoh soal pada materi sosial budaya. Saya merupakan pendatang di lingkungan rumah baru. Sebagai wujud syukur, saya mengadakan perayaan syukuran di rumah nanti malam dengan mengundang saudara, kerabat dekat, dan juga tetangga-tangga dekat rumah. Acara ini sudah dipersiapkan semuanya sejak siang tadi. Namun tiba-tiba datang seorang tetangga samping rumah saya memberitahukan bahwa pada malam nanti akan ada pengajian rutin yang dilaksanakan di rumahnya. Saya akan A. Mengabaikan apa yang disampaikan tetangga dan tetap melaksanakan acara di rumah karena sudah dipersiapkan. B. Meminta maaf dan segera mengundur acara tersebut. C. Tetap melaksanakan acara syukuran tetapi mengurangi kebisingan agar tidak mengganggu. D. Memindahkan acara di tempat lain. E. Memajukan acara syukuran agar bisa selesai
lebih awal dan bisa ikut serta membantu pengajian di rumah tetangga? Apa jawabannya? Coba sahabat kunci dulu baru kita bahas. Oke ya, sudah kita bahas. Pembahasannya penilaian sikap sosial budaya pada soal di atas adalah tentang sikap toleransi dan peduli. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu dengan memajukan acara syukuran agar bisa selesai lebih awal dan bisa ikut serta membantu pengajian di rumah tetangga. Jadi jawabannya adalah yang E ya, yang paling tepat. Adapun untuk pilihan opsi yang lain, jika A itu poinnya 1, B 3, C 4, kemudian D2 dan E itu 5. Nah, bagaimana sahabat-sahabati semua? Itu tadi adalah video terkait rangkuman materi tes karakteristik pribadi atau TKP ya, khususnya di video tadi adalah part satunya. Apabila menurut sahabat ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan atau ada tricks and tips yang lain, bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut sahabat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sahabat-sahabat di PMI lainnya. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.